Halo saudaraku, kita akan melihat pendapat pemikiran Karl Barth, etika Injil dan kritik terhadap politik manusia. Bayangkan kita hidup di Eropa awal abad ke-20. Perang dunia baru saja meledak, gereja-gereja terpecah, banyak yang diam atau malah mendukung nasionalisme buta. Politik menjadi absolut, seolah-olah negara lain, negara bisa menjadi juru selamat umat manusia. Di tengah situasi ini, Karl Barth muncul dengan suara keras. Tidak, Injil tidak bisa tunduk pada politik manusia. Barth menolak keras ide yang gereja hanya menjadi pelayan negara. Baginya, Injil adalah kritik radikal terhadap semua bentuk kuasa manusia, baik itu kerajaan, ideologi, maupun sistem politik modern. Bagi Barth, etika tidak lahir dari hukum moral yang dibuat manusia, melainkan dari Injil Yesus Kristus. Etika bukan sekedar kumpulan aturan, etika adalah jawaban manusia terhadap panggilan Allah. Etika Kristen adalah hanya bisa dipahami dalam terang wahyu Tuhan di dalam Kristus. Artinya apa? Moralitas bukan hanya kontrak sosial, bukan hasil voting mayoritas, dan bukan pula hasil kalkulasi politik. Moralitas sejati lahir dari ketaatan pada firman Tuhan. Saudaraku, Barth dikenal sebagai salah satu penyusun Barmen Declaration 1934, sebuah pernyataan gereja yang menolak klaim totalitarianisme Nazi Jerman. Ia menulis dengan tegas bahwa gereja hanya boleh tunduk kepada Kristus, bukan kepada Führer, penguasa, bukan kepada ideologi, dan bukan kepada negara. Politik yang mencoba mengambil tempat Tuhan adalah bentuk penyembahan berhala. Gereja harus menjadi saksi kritis, bukan alat propaganda negara. Dalam hal ini, Karl Barth menantang gereja di seluruh dunia. Apakah kita berani berkata tidak ketika politik menuntut kita tunduk pada kekuasaan? Barth juga mengingatkan, etika Injil bukanlah teori abstrak. Etika adalah tindakan nyata dalam dunia. Orang Kristen dipanggil untuk bertanggung jawab, menjaga keadilan, menolak tirani, dan membela yang tertindas. Namun, Barth juga menegaskan, kita tidak boleh menukar Injil dengan ideologi. Gereja memang terlibat dalam politik, tetapi tidak boleh menjadi partai politik. Gereja hadir untuk mengingatkan bahwa kuasa manusia terbatas, sementara Allah berdaulat penuh. Sekarang mari kita tarik di zaman kita saat ini, ketika politik sering dipenuhi korupsi, hoax, dan perebutan kekuasaan. Apa yang Injil katakan? Ketika gereja atau tokoh agama dijadikan alat untuk melegitimasi kebijakan tertentu, di mana suara profetis kita? Apakah kita masih berani seperti Barth yang dengan tegas berkata bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan semua politik manusia harus dikritisi oleh Injil? Di dunia modern, kita melihat banyak orang kecewa pada politik. Barth justru mengajak kita untuk kembali ke Injil sebagai pusat etika. Dengan Injil, kita bisa melihat dengan jernih mana politik yang membela kehidupan dan mana yang merusak martabat manusia. Kehidupan dan mana yang merusak martabat manusia. Mari kita ambil contoh sederhana. Jika pemerintah membuat kebijakan yang menindas kaum miskin, gereja harus berkata, tidak, ini bertentangan dengan Injil. Jika negara berusaha menjadikan ekonomi atau kekuasaan sebagai Allah baru, gereja harus berdiri tegak dan menegaskan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Jika politik mencoba mereduksi manusia menjadi angka dan komoditas, Injil mengingatkan bahwa setiap manusia adalah gambar Allah. Saudaraku, Barth mengajak kita untuk melihat diri kita sendiri. Apakah kita masih setia pada Injil atau kita diam demi kenyamanan kita pribadi?
Apakah kita berani menantang ketidakadilan meski berarti kita kehilangan posisi atau dihina orang? Apakah kita hidup dengan etika Injil atau hanya mengikuti etika dunia yang pragmatis? Silahkan dijawab dalam kolom komentar, setidaknya di dalam hati Anda semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bogor.